Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan presentasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan kepada saya untuk mempelajari dan mendalami materi yang sangat berharga ini. Adapun presentasi yang akan saya sampaikan berjudul Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Andalusia. Peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu puncak kejayaan Islam yang memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi peradaban Barat. Perkenalkan, nama saya Aurora Husnanadia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas proses Andalusia, proses masuk dan berkembangnya pendidikan Islam di Andalusia, lembaga-lembaga pendidikan yang berperan penting, kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan, serta faktor-faktor yang mendorong kemajuan dan penyebab kemunduran pendidikan Islam pada masa Andalusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama yang membahas sejarah awal masuknya Islam ke Andalusia dan bagaimana hal tersebut menjadi fondasi lahirnya pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada masa Andalusia. Pada abad 711 Masehi, masuknya Islam ke Andalusia di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad menjadi awal berkembangnya pendidikan Islam di wilayah tersebut. Sejak fase awal penaklukan, umat Islam tidak hanya membangun sistem pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan tradisi keilmuan. Masjid-masjid yang didirikan berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan masyarakat. Di lembaga ini diajarkan Al-Quran, dasar-dasar akidah dan akhlak, serta kemampuan baca tulis yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Pada abad 756 sampai 1031 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Andalusia, pendidikan Islam berkembang dengan sangat pesat berkat dukungan penuh dari para penguasa. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dengan mendirikan masjid, madrasah, dan perpustakaan di berbagai kota. Cordoba tumbuh sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, di mana ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum diajarkan secara seimbang. Kebijakan ini menjadikan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan peradaban di Andalusia. Selanjutnya, pada abad ke-10 Masehi, merupakan puncak kejayaan pendidikan Islam di Andalusia. Pada masa ini, lahir banyak ilmuwan besar yang menghasilkan karya-karya penting dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan sastra. Lembaga pendidikan
berkembang pesat dan menarik minat pelajar dari berbagai wilayah dunia Islam dan Eropa. Karya-karya ilmuwan Andalusia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Selanjutnya, pada abad 1031 sampai 1086 Masehi, setelah runtuhnya dinasti Umayyah, wilayah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai masa Muluk at-Taif. Perpecahan politik ini menyebabkan melemahnya stabilitas pemerintahan yang berdampak pada menurunnya dukungan terhadap pendidikan. Meskipun demikian, kegiatan keilmuan dan pendidikan masih tetap berlangsung, walaupun tidak lagi mencapai tingkat kemajuan seperti pada masa kejayaan sebelumnya. Selanjutnya memasuki abad ke-13 sampai 15 Masehi, pendidikan Islam di Andalusia mengalami kemunduran yang signifikan. Konflik internal yang berkepanjangan serta tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen melalui gerakan Reconquista menyebabkan banyak kota Islam jatuh. Kondisi ini menyebabkan rusaknya lembaga-lembaga pendidikan, berkurangnya aktivitas ilmiah, serta melemahnya tradisi keilmuan yang sebelumnya berkembang pesat. Selanjutnya pada abad 1492 Masehi, jatuhnya Granada pada tahun 1902 Masehi menandakan berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia, sekaligus runtuhnya sistem pendidikan Islam di wilayah tersebut. Banyak lembaga pendidikan ditutup, perpustakaan dihancurkan, dan para ilmuwan Muslim diusir atau dipaksa meninggalkan wilayah Andalusia. Peristiwa ini menjadi penutup dari kejayaan panjang pendidikan Islam yang sebelumnya pernah menjadikan Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Setelah mengetahui latar belakang sejarahnya, pada pembahasan kedua ini saya akan melihatkan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Andalusia, mulai dari madrasah, al-Qawariyin, dan universitas. Yang pertama, madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling penting di Andalus. Madrasah didirikan di berbagai kota seperti Cordova, Sevilla, Granada, dan yang lainnya. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, dan bahasa Arab. Madrasah menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran pengetahuan pada masa itu. Yang kedua adalah Al-Qawariyin, adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia yang didirikan pada tahun 859 Masehi di kota Fez, Maroko. Namun, pada saat itu, wilayah Andalus di Spanyol juga termasuk dalam pengaruh Al-Qawariyin. Lembaga ini dikenal dengan program pendidikan yang luas, mencakup studi agama, bahasa Arab, ilmu pengetahuan, dan humaniora. Al-Qawariyin masih beroperasi hingga saat ini dan diakui sebagai universitas tertua di dunia. Yang selanjutnya ada Universitas Valencia. Pada abad ke-13, di bawah pengaruh Reconquista, sejumlah lembaga pendidikan Katolik didirikan di Spanyol, tetapi beberapa di antaranya juga memberikan akses bagi pelajar Muslim. Universitas Valencia yang menyediakan program studi yang melibatkan agama Islam dan Kristen. Meskipun di bawah pengaruh kebanyakan pendidikan Kristen,
Universitas ini memberikan kesempatan bagi siswa Muslim untuk belajar ilmu pengetahuan dan agama mereka. Selanjutnya, setelah membahas lembaga pendidikannya, pada pembahasan ketiga saya akan memaparkan kurikulum pendidikan Islam di Andalusia, baik ilmu agama maupun ilmu umum yang berkembang pada masa itu. Yang pertama, ada bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa utama dalam pendidikan Islam pada masa itu. Para siswa akan mempelajari alfabet Arab, tata bahasa, dan kosakata, serta membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab dalam pemahaman Islam adalah salah satu aspek utama yang diajarkan. Yang kedua adalah Al-Quran. Pendidikan Al-Quran akan menjadi bagian integral dari kurikulum. Siswa akan mempelajari bacaan, tajwid, dan memahami terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka juga akan mempelajari tafsir dan aplikasi praktis ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada fikih. Kajian hukum Islam tentang ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Yang keempat, ada kasusastraan Islam, kajian sastra Arab dan karya sastra Islam seperti puisi dan prosa. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini mengkaji ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang filsafat. Warisan budaya Andalusia memberi pengaruh besar bagi dunia Islam dan Eropa. Pada abad ke-12 Masehi, Islam menjadi jalur utama penyebaran ilmu dari Timur Tengah ke Eropa. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan meningkat sejak pemerintahan Muhammad bin Abdurrahman. Tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd berperan besar dalam perkembangan filsafat Islam di Andalusia dengan karya-karya yang memberi pengaruh luas hingga ke dunia barat. Yang selanjutnya ada pada bidang kedokteran. Penyebaran Islam ke Andalusia turut mendorong kemajuan ilmu kedokteran. Karya-karya medis penting seperti Al-Qanun fi At-Tib karya Ibnu Sina dan Al-Hawi karya Al-Razi diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Tokoh Andalusia seperti Ibnu Zuhair juga berperan besar dalam pengembangan kedokteran berbasis observasi dan menekankan pentingnya kondisi mental pasien dalam proses penyembuhan. Selanjutnya ada pada bidang sains. Barat memperoleh banyak pengetahuan sains dalam peradaban Islam Andalusia. Abbas bin Firnas telah mencoba konsep terbang jauh sebelum ditemukan pesawat modern. Selain itu, ilmuwan muslim seperti Az-Zarqali memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dengan mengemban astrolabe yang membantu kemajuan navigasi maritim dan ilmu pengetahuan barat. Yang terakhir adalah bidang arsitektur. Warisan arsitektur Andalusia Islam tidak dapat disangkal. Contoh bangunan bersejarah Islam yang indah termasuk Medina Az-Zahra di Medina Cordoba, Istana Al-Jaferia di Zaragoza, Tembok Toledo, dan Istana Al-Hamra di Granada. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, kita akan membahas faktor pendukung pendidikan Islam.
Yang pertama, dukungan penguasa yang mencintai ilmu mendorong pesatnya pendidikan Islam. Yang kedua, sekolah dan universitas besar seperti Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada yang sangat berperan penting bagi faktor pendukung pendidikan di Andalusia. Yang ketiga, persaingan Abbasiyah Umayyah dalam pendidikan dan budaya memacu kemajuan ilmu pengetahuan. Dan pembahasan yang terakhir adalah faktor runtuhnya Islam di Andalusia. Dalam sejarah dan literatur yang mengisyaratkan bahwa faktor runtuhnya Islam di Andalusia hanya mampu bertahan sekitar 8 abad saja. Tapi kalau dihitung memang waktu yang cukup panjang dan terjadinya beberapa kali pergantian dinasti. Namun, pada akhirnya datang juga masa yang ditakuti, yaitu masa-masa kehancuran. Di antara penyebab peruntuhan peradaban dan pendidikan Islam di Andalusia adalah yang pertama, faktor runtuhnya ada konflik agama. Muncul perbedaan keyakinan pada akhir kejayaan Islam. Lemahnya umat Islam membuat umat Kristen berani menentang. Terus penguasa Muslim hanya menarik upeti tanpa Islamisasi menyeluruh. Dan selanjutnya, toleransi berlebihan dimanfaatkan untuk melemahkan Islam. Yang kedua, ada ideologi perpecahan. Diskriminasi Arab terhadap non-Arab. Yang kedua, pemisahan kasta memicu konflik sosial. Yang ketiga, tidak ada pemimpin pemersatu ideologi. Yang keempat, keamanan terganggu dan terjadi kekacauan. Yang terakhir, kondisi dimanfaatkan umat Kristen untuk menguatkan diri. Yang selanjutnya, ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi dalam situasi yang semakin sulit. Umat Kristen tidak lagi jujur membayarkan upetinya kepada penguasa Islam dengan berbagai dalih supaya upeti dan pajak tidak lagi dikumpulkan kepada penguasa. Serta terjadi perampokan yang diskenario oleh kelompok Kristiani dan pada akhirnya menuduh umat Islam yang berbuat aniaya kepadanya. Keadaan yang tidak kondusif ini akan membuat income negara jauh berkurang dan akhirnya berdampak besar kepada masyarakat. Yang terakhir ada peralihan kekuasaan. Peralihan kekuasaan Granada yang merupakan pusat kekuasaan ilmu Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Kristen. Kepemimpinan Islam diwariskan berdasarkan keturunan. Raja muda kurang cakap mengambil keputusan, terjadi kesalahan fatal dan instabilitas. Yang terakhir, Islam kehilangan kekuatan menghadapi kebangkitan Kristen. Kesimpulan dari presentasi saya, peninggalan Islam yang hingga kini tersebar di wilayah Andalusia merupakan bukti kejayaan Islam. Dari sisi perkembangan pendidikan Islam, pada periode ini banyak dibangun lembaga pendidikan. Mereka mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, sains, dan arsitektur. Dalam sejarah dan literatur yang ada mengisyaratkan bahwa faktor runtuhnya Islam di Andalusia hanya mampu bertahan sekitar 8 abad saja. Kalau dihitung memang waktu yang cukup panjang dan terjadinya beberapa kali pergantian dinasti. Namun pada akhirnya datang juga masa yang ditakuti, yaitu masa-masa kehancuran. Di antara penyebab keruntuhan peradaban dan pendidikan Islam di Andalusia adalah konflik agama, ideologi perpecahan, krisis ekonomi, dan peralihan kekuasaan. Akhir kata,
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Farhan serta seluruh rekan mahasiswa yang telah mengeluangkan waktu dan memberikan perhatian penuh menyimak presentasi ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi mengenai perkembangan pendidikan di Andalusia masih terdapat keterbatasan, baik dari segi kedalaman pembahasan, sistematika penyajian, maupun penyampaian secara lisan. Oleh karena itu, saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf apabila selama presentasi berlangsung terdapat kekeliruan, kekurangan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.